Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki bulan keluarga. Karena sepanjang bulan Juli telah dicanangkan oleh Sinode sebagai bulan keluarga. Di bulan keluarga ini kita diingatkan akan fokus dan perhatian kita kepada keluarga. Kalau kita sibuk sehari-hari dengan perkara-perkara tanggung jawab kita, aktivitas kita, mungkin sibuk dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kita diingatkan, kita punya keluarga yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pedulikan. Kita bawa seluruh keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bawa seluruh keluarga kita dengan penuh sukacita untuk mengiring, mengikut dan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pagi ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu. Pagi ini aku ingin mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena anugerah-Mu yang menyelamatkan kehidupanku.
untuk meninggikan, mengagungkan akan nama-Mu dan mensyukuri setiap rahmat yang Tuhan beri kepada kami. Kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur kita boleh merayakan iman bersama dengan keluarga kecil dan juga keluarga besar kita. Dan sepanjang bulan keluarga kita akan berfellowship bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Di setiap hari Rabu kita akan bersekutu bersama-sama. Mari kita merayakan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, ajak anak, keluarga untuk boleh bersama-sama bersekutu setiap hari Rabu jam 6 sore di halaman belakang gereja. Kita akan bersekutu dan bersukacita bersama-sama. Demikian juga kita akan kemah keluarga. Mari jaga kesehatan agar di hari hanya nanti kita boleh bersama-sama merayakan iman, kita boleh berfellowship di Bandungan, dan juga sepanjang bulan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema besar kita, bersama-sama mengikut dan melayani Tuhan sampai garis akhir, sehingga sepanjang bulan ini sungguh iman kita dikuatkan dan diteguhkan. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan dengan subtema sukacita mengikut dan melayani Tuhan. Mengapa kita harus bersukacita? Karena kita sudah mendapatkan berkat yang besar, anugerah, keselamatan yang Tuhan beri kepada kita, bukan karena usaha dan karya kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Kita yang tidak layak mendapatkannya diberi oleh Tuhan, dan oleh sebab itu kita ingin merayakan sukacita kita, tidak hanya beribadah, tidak hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi bagaimana kita dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan sesehari dan melayani Tuhan dengan antusias, karena kita tahu kepada siapa kita melayani Tuhan. Selamat beribadah sepanjang pagi hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu, kita pernah mendengar kata metamorfosa atau metamorfosis ya. Itu proses perubahan bentuk dari bentuk awal menjadi bentuk yang lain. Tapi bentuk awal dan bentuk lain itu sangat berbeda. Ya orang bilang tidak ada mempernya sama sekali. Bapak Ibu, contohnya ulat dan kupu-kupu itu kan beda banget. Awalnya dia ulat, setelah mengalami proses metamorfosis, dia menjadi kupu-kupu. Ini sangat berbeda. Kalau orang bilang korak memper sama sekali, ulat dan kupu-kupu. Bapak Ibu, ulat itu banyak orang yang tidak suka ulat. Karena ulat itu merugikan, merusak tanaman, menjadi musuh daripada petani. Orang tidak suka kepada ulat. Sedangkan kupu-kupu itu indah dan banyak orang suka. Bahkan ada beberapa orang yang mengoleksi kupu-kupu. Bentuknya indah sekali Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga dalam hidup ini melalui sebuah proses yang disebut dengan proses kehidupan atau transformasi. Sebelum kita kenal Tuhan dan setelah kita kenal Tuhan, hidupnya harus berbeda, harus berubah. Sebelum kenal Tuhan mungkin kita seperti ulat tadi Bapak Ibu. Ya, banyak orang tidak suka, kita merugikan orang lain, menyakiti orang lain, hidup menjadi seteru Allah, hidup tidak berkenan kepada Allah. Tapi setelah kita kenal Tuhan, jadilah hidup seperti kupu-kupu, indah. Kita hidup di dalam terang Tuhan, kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja, bagi pelayanan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan proses ini akan terjadi sepanjang hidup kita, sampai kita mengakhiri pertandingan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita perlu bersandar dan bergantung sepenuh kepada Tuhan. Karena proses itu tidak enak, seperti pasien saudara. Mau disuntik, mau dioperasi, mau dibedah, kita tidak tahu. Tapi proses pasti tidak enak. Tapi ketika kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan, Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa bertahan sampai kepada akhirnya. Sebuah pujian akan kita naikkan bersama-sama, PPR 1 nomor 164. Sejak aku mengenal Yesus di dalam hidupku, ada perubahan ajaib yang terjadi, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupku. Hidupku di dalam terang. Aku memuliakan nama Tuhan di dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini. Sejak
pengiringan dan pelayanan karena kasih setia. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima udara. Saatnya Roh Kudus jamah dan diri kami. Roh Kudus urapi setiap kami. Kami siap untuk Engkau ya Roh Kudus. Kami siap terima firman. Kami sujud dan berserah penuh di hadirat. Kuasai kami Roh Kudus. Terima kasih.
Engkau yang memimpin setiap kami, sehingga lewat pagi hari ini kami menjadi peka dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan setiap kami yang mendengar akan sabda-Mu, disanggupkan untuk menghidupi akan rahmat-Mu, sehingga dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami dimampukan terus berproses menjadi serupa seperti Kristus di dalam kehidupan kami. Tidak hanya setiap kami diberkati, tetapi juga dimampukan menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan menolong dan melawat setiap kami. Amin. Kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan di kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Dan juga siapkan di kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, kita merenungkannya satu bagian perikop ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-8. Demikian juga Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26, dan saya akan membacakan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kalau kita memiliki tujuan dalam hidup ini, atau kita mengerjakan sesuatu dan kita tahu tujuannya, dan kita mengerti benar bahwa tujuannya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita, maka kita akan serius, kita akan antusias mengerjakannya, karena kita tahu di akhir dari apa yang kita kerjakan akan mendapatkan hasil paling tidak yang menguntungkan bagi diri kita, dan juga mungkin menguntungkan bagi orang lain. Sehingga kita tidak akan mengerjakan sesuatu secara serampangan di dalam kehidupan setiap kita. Contoh, kalau kita bekerja, apakah kesepakatan yang diambil harian, mingguan, atau bulanan, lalu juga kesepakatan yang diambil kalau cara kerjanya bagus
omsetnya meningkat, lalu ada kesepakatan bonus yang akan diberikan kepada karyawan atau pekerja, maka bagi karyawan atau pekerja, dia akan bekerja antusias karena tahu setelah ia bekerja giat, bahkan semaksimal mungkin, maka ia akan mendapatkan upah atau mendapatkan gaji. Tetapi kalau kerja kita sesuka hati kita, tidak sesuai dengan aturan yang dibuat bahkan mungkin oleh perusahaan, maka tidak hanya sekedar di akhir bulan atau di akhir pekan mendapat gaji, tetapi kita bisa dikeluarkan dari pekerjaan itu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh standar perusahaan di mana kita kerja. Sehingga orang serius mengerjakannya. Bahkan seorang pedagang ketika ia berjualan, buka toko, buka usaha, ia tahu bahwa apa yang dijual akan menghasilkan keuntungan. Semakin dia giat bekerja, maka semakin banyak pendapatan yang akan diperoleh. Maka orang akan rajin dan giat bekerja meskipun tidak di dalam pengawasan orang lain. Kita mau tidur, kita mau tidak bekerja, kita mau bersantai-santai, kita mau apapun, tidak ada orang yang melarang. Tetapi karena kita tahu dengan bekerja giat, bekerja keras, ada hasil yang kita dapat, maka kita pun akan bekerja secara giat. Itu hal yang dihidupi, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sesuatu yang hendak dicapai, ada sesuatu yang hendak diraih di dalam kehidupan setelah kita menyelesaikan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pagi hari ini lewat tema di awal minggu bulan keluarga, di mana dengan tema besar bersama-sama mengikut dan melayani Tuhan sampai akhir. Lalu di pagi ini kita merenungkan tentang sukacita mengikut dan melayani Tuhan. Bukan kita melayani dulu, bukan kita mengikut dulu kepada Tuhan, lalu kita akan mendapatkan berkat, mendapatkan hasil dari pelayanan, dari pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi mengapa kita melayani dengan penuh sukacita? Mengapa dalam mengiring Tuhan kita harus penuh dengan sukacita? Karena kita sudah mendapatkan terlebih dahulu berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kalau dunia menawarkan kita bekerja dulu, baru menerima hasilnya, dan kita bekerja secara antusias untuk mendapatkan di akhir sesuatu berkat yang akan mencukupkan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan kehidupan iman di dalam Yesus Kristus, ketika kita beriman kepada Kristus, kita belum melakukan apa-apa, kita belum melayani, kita belum menjadi pengikut Kristus, kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita sudah diberi sesuatu oleh Tuhan. Bukankah ini satu anugerah, satu kasih karunia yang luar biasa? Karena dengan kita beriman kepada Kristus, berkat itu sudah diberikan, meskipun berkat itu sebenarnya kita tidak layak. Bukankah ini sesuatu yang lebih luar biasa lagi?
Kalau orang bekerja saja, dia harus memenuhi standar kriteria-kriteria tertentu. Apakah ia memenuhi standar kriteria itu, lalu diuji sedemikian rupa dalam waktu tertentu, sehingga kemudian ketika cocok, diangkat menjadi pegawai tetap dan seterusnya. Ada jenjang, ada proses yang harus dilalui dan dilewati. Tetapi kita orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan anugerah itu, kita yang tidak bisa membayar dengan apapun juga yang kita punya dan kita miliki, kita diberi secara gratis oleh Tuhan. Bukankah ini satu berkat yang luar biasa? Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri kepada setiap kita. Tanpa harus kita berusaha, tanpa kita ada kontribusi di dalamnya, kita diberi secara cuma-cuma. Yang tadinya kita hidup dalam belenggu dosa, kita dibebaskan, kita diampuni, bahkan kita dilayakkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita merenungkan bagian akan firman Tuhan ini, maka seharusnya setiap kita benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan ini. Tidak ada Allah yang sedemikian rupa memberikan kasih karunia kepada kita sehingga kita mendapatkan keselamatan berkat penyertaan Tuhan. Dirasakan, dinikmati sekarang ketika kita percaya. Dan menjadi sempurna ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di ayat yang kelima, di pasal kedua di Efesus dituliskan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kita mendapatkan kehidupan Allah. Yang semestinya kita orang-orang yang berdosa, maka kita mendapatkan hukuman kematian kekal, putus hubungan dengan Allah. Kalau kita putus hubungan dengan Allah, maka dalam diri kita tidak akan memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau dalam diri kita tidak hanya beberapa hari, beberapa jam, tapi beberapa menit saja dalam diri kita tidak mengalami damai sejahtera. Yang ada hanya kegelisahan, ketakutan. Apakah itu disebabkan oleh masalah-masalah yang ada di sekitar kita, ataupun kita tidak mengetahui penyebab apa yang membuat kita gelisah dan kehilangan damai sejahtera. Mau tidur kita tidak bisa tidur. Mungkin kita alihkan dengan makan makanan yang enak, yang nikmat, tetapi kita juga tidak bisa menikmatinya. Kita mau refreshing, mungkin kita ke gunung, kita ke pantai, kita ke mall. Tetapi kalau damai sejahtera tidak ada dalam diri kita, diambil oleh Tuhan, maka yang ada hanyalah kegelisahan yang ada di dalam hidup kita. Kita yang mengalami demikian bukan hanya beberapa menit dan jam yang seharusnya terjadi bertahun-tahun sejak putusnya hubungan kita dengan Allah karena dosa manusia.
Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tidak memiliki damai sejahtera, tetapi juga mendapatkan murka Allah karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak usah melihat diri orang lain ataupun mungkin kehidupan kita. Tetapi kalau kita mencoba melihat di dalam Alkitab, dalam sejarah perjanjian lama, bagaimana ketika Tuhan murka terhadap bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang terus-menerus mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi terus-menerus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Sedikit situasinya baik, sedikit kondisi ekonominya baik, merasakan keamanan dan kenyamanan. Lalu bangsa Israel mulai mencari ilah-ilah lain, mencari kesenangan-kesenangan lain dan menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Sampai-sampai kemudian mereka dibuang, mereka dijajah oleh bangsa asing, mereka mengalami kesulitan. Dan kemudian ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menolong, mengangkat mereka, memberikan pengampunan. Tetapi juga tidak jera. Kemudian jatuh lagi ke dalam dosa dan bangsa Israel mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Kita bisa bayangkan dalam kehidupan kita orang-orang yang berdosa, dan kita mendapatkan murka Allah di dalam kehidupan setiap kita. Sederhana saja misalnya Tuhan tidak memberikan kepada kita keleluasaan dengan tubuh yang sehat. Misalnya kita sulit untuk bernafas. Betapa kita sudah mengalami kebingungan. Tuhan beri kepada kita kepala pusing gitu saja, bukan penyakit-penyakit yang lain. Kita sudah bingung bagaimana cara mengobatinya agar tubuh kita sehat. Kita tidak suka dengan makan, tidak doyan makan. Kita sudah bingung bagaimana cara agar nafsu makan kita bertambah dan seterusnya. Terlebih-lebih kalau kita mendapatkan murka Tuhan, peneguran Tuhan di dalam kehidupan kita karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita diberi cuma-cuma. Kita dihidupkan di ayat yang kelima, di kitab Efesus pasal yang kedua. Itu berarti kita dipulihkan. Kita yang dulunya tidak bisa berbuat apa-apa, mati secara rohani. Tidak punya akses datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita dihidupkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka hubungan kita dipulihkan. Dosa-dosa kita diampuni. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Tetapi kita juga dibebaskan dari murka Allah dan mendapatkan anugerah keselamatan. Setiap waktu, setiap saat kita diizinkan menghampiri Allah di dalam kehidupan setiap kita hari lepas sehari. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Di ayat yang ke-6, Allah membangkitkan kita. Sehingga kita mendapatkan anugerah yang datangnya dari Kristus. Ketika kebangkitan itu Tuhan beri, maka setiap kita memiliki rahmat Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tidak hanya sekarang,
tetapi juga lewat kedatangan Tuhan, lewat kematian Kristus yang sekali itu, dan lewat kebangkitannya, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus pun akan dibangkitkan, akan diberi kuasa, akan diberi otoritas di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Menjadi ciptaan baru berarti kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Yang lama sudah berlalu, jangan kembali ke belakang di dalam kehidupan yang penuh dosa, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika anugerah itu diberikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, maka Tuhan juga sediakan tempat bagi kita yang begitu amat sangat layak Tuhan beri, yaitu surga yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bukankah ini satu berkat yang luar biasa? Hanya dengan beriman penuh kepada Kristus, maka setiap kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang mengalir, yang kita rasakan bukan hanya nanti, tetapi berkat itu juga sudah kita rasakan, kita cicipi saat ini dan menjadi sempurna ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukankah setiap kita menikmati rahmat Tuhan, berkat lewat keluarga kecil kita, satu sama lain saling mengasihi, satu sama lain saling peduli. Bukankah itu merupakan bagian berkat yang Tuhan beri? Ada banyak keluarga yang berantakan, anak tidak mengasihi orang tua tidak lagi peduli kepada anak. Anak menuntut kepada orang tua di pengadilan dan seterusnya. Tetapi lewat kasih kemurahan Tuhan, lewat keluarga yang Tuhan anugerahkan, orang tua bisa merasakan kasih perhatian dari anak-anak yang dibesarkan. Anak-anak mencintai orang tua sedemikian rupa karena merasa mendapatkan berkat yang luar biasa lewat didikan dan ajaran dari orang tua. Bukankah itu juga merupakan bagian berkat yang Tuhan beri dan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita? Dalam pekerjaan kita dibuat Tuhan menjadi berhasil. Meskipun mungkin tidak menghasilkan yang berlimpah-limpah, tetapi kita tidak pernah berkekurangan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa makan, tidak hanya sekedar besok kita harus makan dengan apa. Tetapi kita bisa memilih menu apa yang kita mau dan kita sukai. Bukankah itu juga berkat yang datangnya daripada Tuhan? Tuhan menyertai perjalanan kita. Ada banyak orang yang di rumah tidak taunya ada mobil yang nyasar masuk ke rumah sehingga mengalami celaka. Orang naik kendaraan sudah di tempatnya, di posisinya dengan jalur yang benar, tidak kencang, berhati-hati. Tetapi juga bisa diseruduk dari belakang atau dari depan atau dari samping. Kalau sampai hari ini kita sehat, kita selamat, bukankah itu juga berkat yang datangnya daripada Tuhan? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sudah menikmati banyak berkat di dalam kehidupan ini, lewat beriman kepada Kristus, maka sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan,
Mari kita mengikut Tuhan dengan setia. Karena kita tahu Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dokter di atas segala dokter. Dan tidak hanya dengan penuh sukacita mengikut Kristus, tetapi mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Mari kita melayani Allah kita dengan kapasitas yang ada pada setiap kita. Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Ia tidak pernah menuntut kepada kita apa yang tidak kita punya dan kita tidak miliki. Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Tuhan ingin setiap kita dengan ketulusan hati melayani akan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dengan kapasitas, dengan kemampuan yang kita punya. Oleh karena itu di dalam kitab Yakobus yang juga menjadi referensi di dalam perenungan kita di pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita, kita mengiring Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita dengan sungguh-sungguh dan serius. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Karena kita sudah mendapatkan sesuatu itu dari Tuhan. Anugerah yang terbesar, keselamatan itu sudah Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Tetapi lewat sikap, perbuatan dan tingkah laku kita itulah sebagai bentuk cerminan iman kita kepada Tuhan. Sehingga di kitab Yakobus dikatakan, kalau engkau punya iman, tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan. Tetapi aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Perbuatan yang kita lakukan sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Karena setiap kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kecuali kalau kita tidak diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita sakit dalam kondisi koma, lalu kita mendengar tentang Injil keselamatan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, lalu kita menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu sesudah itu kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak bisa menunjukkan, membuktikan iman kita, tetapi kita sungguh-sungguh serius beriman kepada Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diberi tubuh yang sehat, kita diberi umur yang panjang di dalam hidup ini. Maka mari kita tunjukkan, kita buktikan iman kita. Di mana kita sudah mendapatkan kasih karunia itu, mari kita melayani Tuhan dengan antusias, dengan penuh sukacita, tanpa beban. Bukan karena paksaan, bukan karena diawasi, atau ingin mendapatkan sesuatu dari pelayanan yang kita lakukan. Tetapi karena kita sudah mendapatkan segala sesuatunya yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Alkitab mencatat, Alkitab memberi contoh kepada kita. Yang pertama yaitu Abraham. Karena ia beriman sungguh kepada Tuhan. Dalam sejarah Abraham, ia rela meninggalkan keluarganya, tanah airnya,
kekayaannya, kerabatnya pergi ke satu tempat yang ia tidak tahu. Tetapi ia percaya Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Karena imannya Abraham, anak satu-satunya yang didapat dengan begitu sulit. Bahkan sempat ia jatuh ke dalam dosa karena menunggu anak perjanjian itu. Dan setelah mendapatkan anak perjanjian yaitu Ishak, lalu Tuhan berkata, persembahkan anakmu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Abraham punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan. Lalu ia rela mengorbankan anaknya. Dia serahkan kepada Tuhan. Bukankah dalam proses ketika ia membawa anak itu untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan, ketika anak yang dicintainya berkata, "Bapak, korban itu mana, Bapak?" Apakah hati Abraham tidak teriris-iris, tidak menangis? Dia tidak mengalami pergumulan yang berat. Tetapi karena imannya kepada Tuhan, ia tetap lakukan itu. Dan karena iman yang sungguh itu, Tuhan menguji Abraham. Lalu ketika Abraham hendak mempersembahkan anaknya, Tuhan ganti dengan domba yang lain. Sehingga kemudian Abraham dapat memberikan korban persembahan kepada Allah. Ishak tetap hidup dan Tuhan memberkati Abraham bersama dengan keluarganya. Demikian juga contoh yang kedua Tuhan berikan, yaitu Rahab, seorang perempuan sundal, seorang pelacur. Tetapi karena dia beriman, dia tahu bahwa utusan Tuhan orang Israel yang mengintai di Yeriko. Dia rela menyembunyikan orang-orang utusan ini, pengintai ini, karena dia tahu mereka ini memiliki Allah yang hebat. Dan perempuan Rahab ini percaya kalau mereka menolong orang-orang Israel, maka ada satu perjanjian di dalam mereka. Ketika mereka menang, maka ingatlah kami, selamatkan kami. Tidak hanya Rahab seorang pelacur, tetapi dia berkata, orang tuaku, keluargaku, familiku, saudaraku. Maka terjadilah perjanjian. Mereka harus mengikatkan tali kermisi di jendela di rumah Rahab. Dan terjadi perjanjian apapun yang terjadi saat itu. Jangan sekali-kali keluar dari rumah. Kalau ada kamu dan keluargamu keluar dari rumah ini, maka itu tidak menjadi tanggung jawabku atau tanggung jawab kami. Bapak Ibu, bukan satu perkara yang mudah. Ketika terjadi kerusuhan karena tembok Yeriko runtuh, terjadi peperangan yang luar biasa. Terjadi hal-hal di luar pikiran mereka. Paling sederhananya adalah situasi keamanan dan ketentraman sudah tidak bisa terkontrol lagi. Terjadi kalau zaman sekarang kita katakan mungkin kerusuhan. Orang akan berlari untuk menyelamatkan diri. Tembok Yeriko runtuh, orang akan berlari untuk menyelamatkan diri. Wong kita saja yang terkena gempa, goncangan hanya beberapa detik saja. Orang akan berbondong-bondong keluar dari rumahnya untuk menyelamatkan diri. Agar tidak terkena reruntuhan atau kejatuhan benda yang ada di dalam rumah. Tetapi lewat peristiwa yang mengerikan itu, Rahab percaya bersama seisi keluarga, apapun yang terjadi saat itu meskipun tembok itu runtuh. Mungkin mereka akan matilah. Tetapi karena mereka percaya kepada Allah Israel, maka Alkitab mencatat di dalam kitab Yakobus yang juga menjadi referensi perenungan kita.
Rahab bersama dengan keluarga mereka, orang tua mereka. Karena mereka tetap ada di dalam rumah itu. Sehingga kemudian mereka semuanya selamat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Iman harus dinyatakan dalam satu tindakan. Sekali lagi bukan karena untuk mendapatkan anugerah kasih karunia keselamatan. Iman kita wujudkan dalam tindakan konkret sebagai bentuk rasa kasih kita, rasa syukur kita. Karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang besar, yang mulia, yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, maka kita dengan penuh sukacita, bukan lagi karena akan mendapatkan upah, tetapi karena berkat atau upah, atau kasih karunia lebih tepatnya itu, sudah menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersama-sama mensyukuri akan rahmat Tuhan. Mari kita bersama-sama bergandengan di dalam Tuhan, mengiring Tuhan dengan penuh rasa syukur dan melayani sesuai dengan kapasitas yang kita punya dan kita miliki dengan ketulusan dan sukacita. Karena kita tahu kita sedang melayani Tuhan. Bahkan ketika kita melayani Tuhan, firman Tuhan katakan kita bukan lagi sebagai hamba, tetapi setiap kita diadopsi menjadi anaknya. Kita tidak lagi menjadi sebagai hamba, tetapi ketika kita melayani dengan penuh sukacita dan dengan penuh kasih, maka kita diangkat menjadi sebagai sahabat-sahabat Allah. Terpujilah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini, karena kasih karunia demi kasih karunia Tuhan beri kepada kami. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan. Kami yang berdosa, Tuhan ampuni. Kami yang seharusnya mendapatkan murka Tuhan, kami bahkan mendapatkan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami, kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur betapa kami memiliki Allah yang luar biasa ketika kami berkomitmen untuk mengiring Tuhan, untuk kami melayani Tuhan dengan ketulusan hati sebagai rasa syukur kami. Karena kami mendapatkan banyak hal, kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau pun masih memberikan berkat kepada kami. Engkau tidak menganggap kami sebagai hamba, tetapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang-orang yang mendapatkan ahli waris dari Allah. Sungguh kami mengucap syukur. Bahkan lebih daripada itu, Engkau mengangkat kami menjadi sahabat Allah. Engkau beritahu banyak hal dalam kehidupan ini. Bahkan hal-hal peristiwa yang belum terjadi pun Tuhan beritahukan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur, siapakah kami ini ya Tuhan. Kami yang adalah debu dan abu. Kami yang adalah kecil di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kami mengabdikan hidup kami kepada Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada kami, Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau berikan anugerah Roh Kudus-Mu yang menolong dan memimpin dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami. Sebagai bentuk rasa syukur kami. Kami ingin membawa kurban persembahan kami, yaitu hidup kami.
untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, agar lewat kehidupan kami banyak jiwa-jiwa. Persembahan, mungkin ada satu hal yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang telah dijadwal mendapatkan tugas selama acara kemah keluarga. Ya, satu hal yang berkaitan dengan puji-pujian yang sudah Bapak Ibu persiapkan, supaya pilihan pujiannya disampaikan kepada saudara Yuga, ya, supaya tim musik akan berlatih dan lain sebagainya. Jadi mohon perhatian bagi Bapak Ibu, pilihan pujian Bapak Ibu di acara kemah keluarga supaya disampaikan kepada Mas Yuga secepatnya, karena waktu berjalan begitu cepat. Terima kasih untuk perhatiannya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari ini ada 2 kotak yang disediakan, persembahan operasional gereja dan persembahan untuk diakonia. Tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila Bapak Ibu sudah mempersiapkan untuk persembahan-persembahan yang lain, mungkin untuk kemah dan lain sebagainya, mohon bisa dimasukkan dalam amplop dan ditulisi dengan jelas peruntukannya. Terima kasih. Ayat persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 bagian terakhir dan ayat 8. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan untuk persembahan ini. Terima kasih untuk rangkaian ibadah yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Saatnya Tuhan, kami ingin mengembalikan korban persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kami atas pekerjaan, atas apa yang Tuhan sudah lakukan, bahkan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami mau melayani Tuhan lewat persembahan ini. Terima kasih kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami, dan berkat-Mu Engkau sediakan bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian kita sebagai tema kemah keluarga, bersama-sama mengikut dan melayani Tuhan sampai garis akhir. Saya mengajak Bapak Ibu kita menaikkan dengan penuh sukacita, ya. Kita menaikkan 3 kali, diperkirakan cuma 3 menit Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu nyanyi 1 bait itu sekitar 1 menit. Jadi kalau 3 bait 3 menit. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menggunakan tangan kita untuk bersukacita menaikkan pujian ini, bersama-sama mengikut Tuhan sampai garis akhir. Kasih
yang penuh cinta kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, Jemaat-Mu GKMI Bangsri. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami mengerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, baik dalam perekonomian, kesehatan tubuh, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan keterbatasan iman kami dalam pengiringan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menguatkan, meneguhkan, memberi pencerahan dan menyembuhkan setiap umat-Mu di tempat ini, sehingga anak-Mu tetap mengalami sukacita bahkan damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah di dalam hati setiap kami. Demikian juga kami ingin serahkan untuk gereja kami di tahun yang pertama ini, agar kami memiliki dasar iman yang kuat di dalam pengiringan kami kepada Kristus, yang kami wujudkan dengan beberapa kegiatan maupun program. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk kegiatan yang mendekat yang sekarang sedang kami persiapkan dan kami lakukan bersama-sama, baik kemah keluarga tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 bulan Juli ini, demikian juga bulan keluarga sepanjang bulan ini dan ulang tahun gereja kami. Kami ingin menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan turun atas keluarga besar GKMI Bangsri. Kami menyerahkan kesehatan kami, agar kami dapat mengikuti ketika acara kemah keluarga kami langsungkan. Demikian juga setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Panitia yang mempersiapkan segala sesuatu, tempat yang kami pakai, pembicara dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan mempersiapkan kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberi hikmat kepada kami, sehingga sepanjang kegiatan kemah keluarga, setiap kami dilawat oleh Tuhan, kami mengalami pencerahan iman, dan ketika kami pulang, sungguh kami mengalami kesegaran, tidak hanya fisik kami karena berada di tempat yang sejuk dan dingin, lebih daripada itu roh kami semakin menyala-nyala di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan serangkaian kegiatan bulan keluarga dan ulang tahun gereja ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami juga ingin menyerahkan untuk PAUD dan TK Ester di tahun ajaran baru. Kami percaya Tuhan sudah siapkan anak-anak yang Tuhan akan utus untuk belajar di TK dan PAUD Ester. Jadikan satu tim pelayanan yang baik, baik dari yayasan, dari guru, kepala sekolah, maupun dari wali murid, sehingga anak-anak terbentuk karakternya seperti Kristus, dan mereka menjadi anak-anak yang pandai diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya PAUD dan TK Ester ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Pagi ini kami juga mengucap syukur untuk Saudara Yustian Adi Nugroho dan Ibu Leginah yang berulang tahun di tanggal 1 Juli. Tuhan memberkati anak-Mu. Tuhan sediakan masa depan yang baik bagi Nugroho. Di dalam studinya Tuhan yang akan mereka rekakan, memampukan dan mencukupkan akan segala kebutuhan dan keperluannya. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan sudah sediakan masa depan yang terbaik bagi anak-Mu. Pakai anak-Mu menjadi terang garam dimanapun anak-Mu melayani Tuhan dan berada. Tuhan juga memberkati kedua orang tuanya. Tuhan melimpahi dengan Bu Leginah kesehatan, dengan tubuh yang sehat anak-Mu boleh memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari, sehingga anak-Mu tidak kekurangan sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi keluarga, sehingga seisi rumah
boleh merasakan dan menikmati anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan. Menjelang tahun politik, mampukan agar tetap setiap partai yang ada, yang ikut berkompetisi di dalam pemilihan, baik presiden maupun DPR, DPRD maupun gubernur, beri hati nurani mereka, tidak menghalalkan segala cara, tetapi takut akan Tuhan ada hati setiap anak-anak-Mu, sehingga lewat pesta demokrasi akan terpilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi akan negeri ini, sehingga negara NKRI menjadi satu negara yang dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan kota kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan kami mengupayakan kesejahteraan kota ini, karena di dalamnya kami pun boleh mendapatkan kesejahteraan yang datangnya daripada Tuhan. Mampukan kami berkontribusi untuk mewartakan kasih Kristus, sehingga banyak jiwa diselamatkan karena mereka menjadi percaya kepada Kristus. Lewat kehidupan kami menjadi suratan yang terbuka bagi Kristus. Pagi ini kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan keluarga dan rumah tangga kami ke dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menambah-nambahkan pengalaman-pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Allah yang punya otoritas dan kuasa. Biarlah kehendak Kristus yang terjadi atas hidup kami, keluarga kami, gereja kami, dan bangsa serta negara kami. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang meninggalkan tempat ini, berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah kebenaran dan berkat firman Tuhan di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai sepanjang perjalanan hidupmu sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Adanya
Bapak Ibu bisa ambil waktu sejenak untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan.